Masih terus dibahas kejanggalan kasus penembakan antar ajudan di rumah Kadif Propam Irjen Pol Verdi Sambo. Yang kini juga ramai jadi perbincangan adalah momen ketika Irjen Pol Verdi Sambo ini menangis di pelukan Kapolda Irjen Pol Fadil Imran. Menuai simpati namun masih menyisakan banyak teka-teki. Seperti apa? Kita diskusi. Video pertemuan dua pejabat tinggi Polri, Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo ramai di media sosial. Keduanya berpelukan erat, bahkan Kapolda juga mencium kening Kadif Propam. Seperti apa kedekatan keduanya? Para Jenderal Bintang 2 ini merupakan sesama lulusan Akpol Semarang. Verdi Sambo lulusan 1994 dan Fadil Imran lulusan 1991. Saya memberikan support pada adik saya Sambo agar tegar menghadapi cobaan ini. Ini tidak mudah dan dapat menimpa siapa saja. Sebetulnya apa sih yang ingin ditampilkan dari kedekatan ini? Apakah memang hanya simpati semata? Dari kedua bapak ini kan ada satu kedekatan fisik ya. Jadi tidak hanya sekedar bertemu tangan gitu atau kepalan tapi juga bertemu tubuh gitu. Nah, semakin seseorang bersedia bersentuhan fisik dalam jarak yang sangat dekat atau proximity-nya kecil begitu, ini mengindikasikan adanya kedekatan emosi yang juga lebih dekat dan adanya keterikatan emosi yang lebih dalam di antara keduanya. Dibaca kondisi ini adalah sebuah upaya menunjukkan keterlibatan emosi yang dalam dan menunjukkan bahwa saya itu peduli pada Anda, saya itu memberikan perhatian pada Anda dan ingin memberikan dukungan secara emosional kepada Anda. Mengenai aspek kedinasan, ya kedinasan dalam arti masalah hukum, saya percaya Pak Fadil tidak akan mengintervensi kasus yang sedang dilakukan pemeriksaan. Bahkan IPW mendorong Pak Fadil memberikan masukan kepada Pak Verdi Sambo untuk mengungkapkan secara terbuka, ya, objektif apa yang beliau alami. Menuai simpati bukan berarti kasusnya terhenti. Sudah sepekan kasusnya bergulir, lalu apa saja hasilnya? Kapolri membentuk tim gabungan pencari fakta dipimpin langsung oleh Wakapolri dan juga melibatkan Kompolnas hingga Komnas HAM. Dan hingga hari Jumat total sudah ada 4 olah TKP yang dilakukan. Polisi bolak-balik mengamankan sejumlah barang bukti. Namun seiring dengan penyidikan kasusnya, bukan titik terang yang didapat, melainkan kejanggalannya yang semakin mengemuka. CCTV rusak di lokasi kejadian, dekoder, alat penyimpanan rekaman CCTV di pos keamanan diganti 1 hari setelah kejadian. Digantinya hari Sabtu. Hari Sabtu? Ya. Siapa yang ganti, Pak? Ya dari mereka. Karena saya tahunya hari Senin. Dari polisi-polisi yang datang itu, Pak? Ya. Pakai seragam atau bebas? Pakai seragam gitu, Pak? Ya ada yang pakai seragam. Bapak tidak menanyakan alasan kenapa CCTV itu diganti? Saya tadi, maaf ya, sampai sekarang saya jangankan ini, ketemu saja enggak. Keluarga juga menemui kejanggalan hingga mendapat ancaman. Karena nggak biasa menghadapi kayak gitu polisi sebanyak itu kan. Langsung ditutup oleh mereka. Langsung masuk, nggak ada istilahnya. Selamat malam Bu, shalom apa, assalamualaikum, nggak ada kayak gitu. Reaksi dia masuk itu apa yang diomongin? Kalau yang diomongin itu Pak, kami nggak diperbolehkan masuk, nggak diperbolehkan kami kan. Karena aku pada saat itu memang megang HP, nggak ada sih ngerekam, nggak ada. Cuman katanya jangan ada yang merekam. Aku jam 12 itu masih aktif. Sudah itu tadi pagi dia bangun jam 5, apa setengah 4 tadi itu. Kalau tidak salah ya, jam 5 entah. Kami buka WA-nya nggak bisa lagi. Nah, terus HP si Kak Yuni, Facebooknya nggak bisa dibuka. Iya, semua ya. Nah,
Bagaimana dari kacamata pengamat? Adalah memang sekarang yang perlu dikaji adalah apakah betul bahwa 7 selongsong yang keluar dari senjatanya J itu betul-betul bisa dicek bahwa di senjatanya J berkurang 7. Karena kalau ternyata misalnya hanya kurang dari 7, itu berarti ada pihak lain. Nah, saya kira memang yang perlu dijawab lebih lanjut adalah kerusakan CCTV gitu. Itu juga perlu dilihat, jangan-jangan kerusakannya sudah lama, apakah kerusakannya baru saja atau sudah lama, karena kalau sudah lama tentunya kita tidak bisa mengatakan apakah itu merupakan tindakan terencana atau tidak. Yang bisa juga saya tangkap bahwa andai kata itu terencana, tentunya pihak suami dari Pak F ini tidak akan meninggalkan istrinya hanya untuk kepentingan cek COVID-19. Itu pun juga perlu dikaji sebetulnya siapa yang duluan menembak. Ini yang saya kira memang tidak mudah, tetapi kalau misalnya yang duluan menembak adalah M, tentunya memang tidak benar sebagai seorang polisi melakukan itu, ya. Tetapi kalau misalnya itu duluan J, ya tentunya sebagai upaya untuk menyelamatkan diri atau menyelamatkan seseorang, sangat mungkin kemudian itu dalam kondisi darurat terpaksa melepaskan. Memang butuh waktu untuk menyatukan potongan-potongan puzzle-nya sehingga kita bisa melihat kasus ini secara lengkap. Namun yang pasti di tengah masih banyaknya teka-teki, transparansi polisi sangat dinanti karena bukan soal nama ataupun jabatan seseorang yang menjadi taruhan, melainkan kredibilitas institusi Polri. Saya Sylvia, makasih udah diskusi.